Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara wartawan yang tergabung dalam Jurnalis Jawa Barat menggelar unjuk rasa di Mapolda Jabar. Massa mendesak proses hukum pengacara Hotman Paris yang dianggap melecehkan profesi jurnalis ditindaklanjuti. Dengan membawa spanduk, massa yang tergabung dalam Jurnalis Jawa Barat ini berunjuk rasa di depan Mapolda Jabar. Mereka mendesak Polri menindaklanjuti laporan sejumlah organisasi wartawan yang melaporkan Hotman Paris Hutapea yang diduga telah merendahkan profesi jurnalis. Setelah berorasi dan beraudiensi, wartawan membubarkan diri dengan tertib. Namun, massa menyebut akan kembali lagi jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. Aspirasi kita bisa tersampaikan ke Jakarta. Melalui Polda Jabar ini kita berharap aspirasi kita bisa tersampaikan. Dan alhamdulillah kita yang datang itu dari berbagai pokja yang ada, wartawan yang ada di Kota Bandung maupun Jawa Barat. Sebelumnya, Hotman Paris menegaskan dirinya akan hadir jika dipanggil kepolisian terkait kasus dugaan penghinaan wartawan. Hotman memastikan dirinya akan mengikuti proses hukum kendati ia sedang berobat di Singapura. Delik aduan bukan delik pers gitu loh. Tapi seandainya abang diminta untuk klarifikasi, Ya pasti datang lah kalau dipanggil. Aduh, gua kan taat hukum itu aja, Bu, ya. Jadi nggak ada apa-apa. Itu nggak masalah. Berarti perorangan. Saya tidak pernah menyinggung lembaga pers. Gitu loh hukumnya, bos, gitu. Kata lo, ya kan? Dan dia adalah anggota sini. Kalaupun dia sekiranya dia anggota sini, kenapa yang ngajukan lembaga lain gitu loh. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, Rudi Margono mengungkap alasan pihaknya menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru soal dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Jamwas, sprindik itu diterbitkan pada Senin 20 Juli lalu untuk memulai pemeriksaan Febri sebagai saksi pada Rabu 22 Juli. Namun Febri tidak datang. Jamwas menambahkan penerbitan sprindik baru soal TPPU itu untuk memastikan seluruh barang bukti yang disita Polri dapat menjadi bagian dari pembuktian dalam penyidikan TPPU. Pada tanggal 20 kemarin, kita menerbitkan sprindik nomor 3 terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin, ex-Jampitsus FA harusnya diperiksa sebagai saksi. Kenapa terbit sprindik baru? Itu untuk memastikan barang-barang bukti yang telah digeledah ditemukan oleh teman-teman Kortas dan Polda akan menjadi pertimbangan tersendiri sehingga terbitlah sprindik TPPU. Menanggapi penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah oleh institusinya sendiri, yakni Kejaksaan Agung, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, apa yang dilakukan Kejaksaan Agung melanggar prinsip universal hukum, di mana seseorang tidak boleh memeriksa perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri atau lingkungan yang memiliki konflik kepentingan. Prinsip universal di dalam dunia peradilan yang sering dikenal sebagai asas nemo iudex in causa sua. Prinsip ini meniscayakan bahwa penegakan hukum harus menghindarkan diri dari konflik of interest antara penegak hukum. Dalam konteks ini, kalau proses penyelesaian kasus mantan Jampitsus ini ditangani oleh kejaksaan, akan ada konflik of interest. Karena Febri Adriansyah akan diperiksa oleh kolega-koleganya sendiri di institusinya sendiri, padahal statusnya masih jaksa. Keadaan yang saya rasakan belakangan ini
menurut saya sudah mengancam eksistensi bangsa kita. Bukan karena serangan dari luar, tetapi karena perusakan dari dalam. Penyidikan mantan Jampitsus Febri Adriansyah dijadwalkan kembali hari ini. Namun jika pada pemeriksaan kali ini Febri tidak datang, maka Kejagung pastikan pihaknya akan menjemput paksa Febri. Pertanyaannya, beranikah Kejaksaan Agung bersikap tegas dan profesional terhadap ex-Jampitsus Febri? Kita bahas bersama Guru Besar Universitas Bhayangkara, Profesor Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki, dan juga ada peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Saya ke Prof. Kiki dulu ya. Prof. Kiki, sampai sekarang Febri masih belum memenuhi panggilan dari penyidik Kejagung. Pernyataan Jamwas membuka opsi pemanggilan paksa. Menurut Anda itu adalah ancaman yang serius? Ya kita tinggal nunggu buktinya aja. Kalau beneran kerja ya nggak usah janji-janji kayak gitu langsung diambil, dan diambilnya tuh harus sama dengan seperti mengambil ya paksa yang lain, jemput pakai truk kalau perlu kayak gitu. Berarti harusnya nggak usah nunggu-nunggu sampai 2 kali nggak hadir dulu, Prof? Iya, orang semua rakyat udah nunggu kayak begitu kok. Apalagi yang 2 kali, nanti yang 3 kali dia udah hilang ke luar negeri kayak gitu. Nyarinya kemana? Ke Kutub Utara, Kutub Selatan. Kalau ternyata tiba, informasi terakhir tampaknya tiba memenuhi panggilan, harusnya langsung ditahan aja nggak, Prof? Ya haruslah, yang lain kan dibegitukan gitu. Nih saya lihat kalau kejaksaan tidak berani melakukan, gimana kalau sebaiknya kita sewa aja jaksa dari Cina sana yang berani menghukum mati. Kalau ketangkep kan dengan barang bukti kayak begitu, tangkep, sidang hari itu, besoknya sidang, hukum mati, kan begitu di Cina. Supaya semua bersih. Nah, Prof, juga jadi pertanyaan adalah ketika tersangka ataupun juga saksi lain bisa diliput, bisa dipertontonkan gitu, diperlihatkan ke publik, tapi Febri Adriansyah tidak kelihatan sampai sekarang. Kalau menurut Anda ini sudah ada sinyal-sinyal perbedaan perlakuankah untuk Febri Adriansyah? Iya, sudah jelas lah, semua orang juga tahu ini pakai jin. Sekarang begini, karena ditunda-tunda, isu mengalir ke kanan, ke kiri, ke sana sini, segala macam. Menurut saya cepat lakukan supaya fokus ke Febri dulu gitu loh. Ini kan melebarkan isu supaya isunya ketutup oleh kasus-kasus yang lain, yang itu gosip segala macam gitulah. Jadi jaksa harus fokus ke jaksa, maksudnya ya teman-temannya Febri, fokus ke kasusnya Febri, jangan ke yang lain-lain untuk nutupin kasus gitu. Dan sekarang yang terjadi adalah setiap jam ini bergeser isu, muncul isu inilah, isu itulah gitu. Nah, sebaiknya fokus, cepat tangkep, pertontonkan, sama seperti yang lain, bawa ke sidang. Dengan asumsi jangan ada lagi orang kejaksaan yang bilang presumption of innocence, praduga tak bersalah. Ini praduga bersalah, harus begitu. Mas Zainur, ada juga yang sekarang jadi pertanyaan adalah diterbitkannya sprindik baru. Ini kan kemudian jadi pertanyaan karena di sprindik baru ini juga status hukum dari Febri Adriansyah masih jadi saksi. Sebenarnya kalau menurut Anda ini memang adalah sebuah strategi atau ada makna lain, misalnya sampai jangan-jangan bisa mengaburkan kasusnya ini sendiri? Ya, Mbak Cindy, ini terjadi krisis penegakan hukum dalam kasus FA. Sprindik baru sih sebenarnya dimungkinkan selama memang sprindik baru itu jelas untuk perbuatan yang mana. Dan kalau kita dengar dari keterangan Mabes Polri di awal kan diduga ada 3 kasus utama. Asabri Jiwasraya, yang kedua Cucuk Krakatau Steel, dan yang satu soal batubara. Nah, pertanyaannya yang mana yang sekarang dikeluarkan sprindik baru? Yang kedua adalah soal pemanggilan. Memang untuk saksi prosedurnya adalah dipanggil dulu yang pertama, kalau tidak hadir dipanggil lagi dengan meminta bantuan kepada aparat yang berwenang untuk membawanya. Tetapi ada cara lain yang lebih efektif,
Mbak Cindy, yaitu dilakukan penahanan. Karena apa? Karena Febri ini sudah berstatus sebagai tersangka. Kalau dia sudah berstatus sebagai tersangka, sudah dapat dilakukan penahanan. Kalau ditahan, maka dia akan kooperatif karena dalam tangan penyidik. Sewaktu itu bisa diperiksa untuk perkara kedua, diperiksa untuk perkara ketiga, atau perkara-perkara yang lain. Sehingga kalau ini tidak ditahankan, kemudian penyidik terlunta-lunta, tertunda-tunda di dalam penyelesaian masalahnya. Nah, kembali lagi saya sepakat dengan Prof. Kiki, sudah menjadi semacam kebiasaan di kejaksaan, semua perkara korupsi itu dilakukan penahanan terhadap tersangka. Apalagi FA ini profilnya sangat tinggi, resiko mempengaruhi saksi, resiko menghilangkan alat-alat bukti, resiko mengulangi perbuatan atau melarikan diri, itu sangat besar. Akan menjadi alasan untuk tidak segera melakukan penahanan terhadap FA ini, Mbak Cindy. Oke, kalaupun misalnya kita sudah dapat konfirmasi terbaru dari Kapus Penkum kalau Febri Ardiansyah menghadiri pemanggilan, transparansi seperti apa yang harusnya bisa dibuktikan oleh Kejagung, Mas Zainur? Ya, yang pertama kejaksaan perlu update dari waktu ke waktu bagaimana jalannya pemeriksaan. Tanpa harus menjelaskan detail dari sisi substansi perkara, kejaksaan harus jelaskan agenda hari ini apa, hasilnya apa, kemudian berikutnya apa. Nah, transparansi itu ya harusnya dimulai dari memperlihatkan FA itu di mana sih. Sekarang publik tidak pernah lihat wajahnya FA, padahal kalau tersangka-tersangka yang lain ketika dilakukan pemeriksaan itu dilewatkan di depan jurnalis. Bahkan kejaksaan seringkali melakukan konferensi pers dengan menampilkan ya barang-barang bukti yang sudah disita maupun tersangkanya. Nah, kenapa kemudian untuk FA ini sekadar lewat pintu yang digunakan oleh para tersangka lain saja tidak, apalagi untuk kemudian menjelaskan secara detail. Padahal publik menunggu sikap transparan dari kejaksaan di dalam menyelesaikan perkara ini. Jadi Mbak Cindy, dimulai dari menampilkan dulu. FA ini ketika akan diperiksa, tolong dikasih lihat kepada publik melalui jurnalis, misalnya ketika melewati jalur yang biasanya digunakan oleh para tersangka yang lain. FA kan sampai sekarang tidak pernah terlihat sejak dia menyangkal akan mengundurkan diri. Sudah lama sekali itu, Mbak Cindy. Oke, perlakuan yang sama. Dan juga ini kan lagi-lagi jadi tantanya adalah soal sprindik yang baru diterbitkan beberapa hari yang lalu. Kita dengarkan dulu pernyataan dari Kejagung terkait penerbitan sprindik baru ini. Pada tanggal 20 kemarin, kita menerbitkan sprindik nomor 3 terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin, ex-Jampisus FA harusnya diperiksa sebagai saksi. Di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi. Karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Ternyata ada putusan pra peradilan di Kupang bahwa siapapun harus diperiksa, dan tiba-tiba ditentukan statusnya yang berbeda, maka penetapannya tidak sah. Prof. Kiki, ketika masih ditangani Polri kan sudah ada status tersangka yang disandang oleh Febri Ardiansyah ex Jampitsus. Tapi ketika Kejagung menerbitkan sprindik baru dengan statusnya menjadi saksi, sebenarnya ini akan menggugurkan status yang lama atau gimana sih? Ini lazim nggak dilakukan? Bukan, ada peluang untuk ngumpetin data-data yang sudah dikumpulkan polisi selama ini kan gitu. Karena ini mulai lagi dari sprindik penyidikan. Kalau sudahlah, ini udah jelas gamblang, publik semua menilai apa yang dilakukan Kejagung. Kenapa sih nggak ditetapkan aja? Ini kan jadi pertanyaan big question mark bagi publik. Kenapa nggak ditetapkan, setelah ditetapkan tersangka, ditahan aja udah. Enak banget jadi Jaksa Agung punya duit banyak, bisa menghindar dengan uangnya, mempengaruhi kanan kiri segala macam, bahkan kayak jin aja sekarang orangnya nggak ada, masih bisa bertindak. Dan fokus penyidikan lalu kemana-mana, bukan fokus penyidikan, fokus publik itu menjadi terpecah-pecah kemana-mana.
Sebetulnya satu aja, tangkap, bawa, umumkan, wajahnya tayangkan seperti biasa. Yang dilakukan, ini kan ada perlakuan, kemudian ada perlakuan pada Febri dibandingkan dengan tersangka-tersangka yang lain. Kenapa tersangka yang lain? Itu pada kasusnya Nadiem aja dibuka, dinyatakan, diborgol, dibawa ke pengadilan kayak gitu. Ini yang kasusnya yang jauh lebih besar, lebih dahsyat, merusak bangsa ini malah dilindungi gitu. Oke, kalau gitu Mas Zainur, kalau misalnya untuk memastikan ada perlakuan yang sama dan juga dilakukan secara transparan, siapa yang bisa mengawasi kasus ini? Siapa yang bisa mengawasi kinerja penyidik dari Kejagung? Ya, mulai dari bagaimana komitmen dari pimpinan puncak di Kejaksaan Agung itu sendiri dulu. Yang kedua, kalau dari sisi pengawasan kan ada Komjak, ada Komisi 3, KPK juga punya kewenangan supervisi. Tapi kembali lagi, semua kembali kepada komitmen dari pimpinan Kejaksaan Agung. Sprindik baru sebenarnya tidak masalah selama FA-nya ditahan. Kalau dia ditahan, mau terbit sprindik baru 2, 3, 4, 5 untuk kasus-kasus yang baru, itu tidak masalah. Dan jalannya kasus-kasus yang baru itu nanti akan lebih lancar kalau sudah dilakukan penahanan. Kenapa? Karena si FA ini yang ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri bisa menjadi saksi untuk sprindik kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Ketika sudah dalam penguasaan penyidik, dia tidak akan beralasan sedang sakit, sedang ada urusan atau kemudian menghindar karena punya 2 kali kesempatan yang kedua baru dia hadir. Sehingga sekali lagi untuk mengefektifkan penyidikan dan menunjukkan komitmen ya, menurut saya salah satu langkah yang paling ditunggu oleh publik adalah dengan melakukan penahanan. Kalau sudah dilakukan penahanan, publik akan mulai percaya bahwa memang ada iktikat dari internal kejaksaan. Tapi kalau belum dilakukan penahanan, ya ini publik tidak akan mudah percaya. Kenapa? Karena kejaksaan selalu melakukan penahanan terhadap tersangka korupsi. Tadi Prof. Kiki sudah bilang misalnya di kasus Nadiem gitu ya, ya publik sudah lihat sendiri. Kenapa ada perlakuan yang berbeda terhadap FA ini? Jadi sekali lagi, ya perlakuan yang sama, transparansi, ya pengawasan silakan, tetapi pengawasan ini toh tidak akan juga sepenuhnya bisa mengendalikan penyidik. Semua kembali kepada pimpinan tertingginya. Nah Mas Zainur, tapi kan sebelumnya Kapus Penkum juga bilang kenapa tidak ditahan karena kooperatif. Kejagung yakin tidak akan menghilangkan barang bukti. Menurut Anda ini adalah keyakinan yang bisa dipertanggungjawabkan nggak secara hukum? Ya masalahnya dia selalu lakukan penahanan terhadap tersangka yang lain. Sekarang bayangkan, misalnya di dalam KUHP itu dikatakan bahwa seorang tersangka itu bisa ditahan kalau memberikan informasi yang tidak benar. FA ini melalui kuasa hukumnya itu sudah menyiapkan sedemikian banyak drama kemarin gitu ya, yaitu upaya untuk lepas dari jerat hukum dengan menyiapkan skenario seakan-akan misalnya itu bukan emas dia, bukan uang milik dia, itu akan digunakan untuk kepentingan pembangunan suatu proyek di Kalimantan, atau itu adalah emas dari yayasan. Itu kan sudah menjadi satu indikator yang oleh KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu menjadi syarat di mana tersangka boleh dilakukan penahanan oleh penyidik. Jadi sekali lagi, kalau penyidik ini masih beralasan A, B, C, publik akan susah percaya karena di kasus lain tidak seperti itu. Mbak Cindy. Oke, Prof. Kiki dan Mas Zainur Rohman, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.